11 prinsip dapur minimalis Jepang anti berantakan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu, sebelum kita mulai, saya mau nanya pelan-pelan. Dapur di rumah itu bikin tenang atau bikin emosi? Soalnya jujur ya, banyak dari kita bukan capek masak, tapi capek lihat dapurnya. Pagi masih rapi, habis sarapan anak, bekas gorengan, botol saus kebuka, sendok yang nyasar, tahu-tahu dapur berubah jadi tempat uji kesabaran. Saya juga begitu, Bu. Sampai suatu hari saya lihat video dapur orang Jepang. Dapurnya kecil, tapi kok ya kelihatan adem. Bukan cuma bersih, tapi kayak bilang, masuk sini tuh hidup pelan-pelan saja. Dari situ saya belajar. Dapur Jepang itu bukan soal gaya, tapi soal cara mereka memperlakukan hidup. Dan hari ini saya mau cerita ke Bu Ibu semua 11 prinsip dapur minimalis Jepang yang bikin dapur anti berantakan. Bukan teori ribet, tapi yang masuk akal buat dapur rumah kita. Prinsip pertama, meja dapur harus punya ruang kosong. Dalam budaya Jepang ini disebut ma. Ma itu artinya ruang kosong yang disengaja. Bukan karena tidak punya barang, tapi karena sadar ruang kosong itu penting buat napas. Contohnya begini, Bu. Di meja dapur kita biasanya ada rice cooker, galon, toples snack, minyak, bumbu, kadang plus tas belanja belum diberesin, semua numpuk jadi satu. Orang Jepang tidak begitu. Meja dapur hanya dipakai saat dibutuhkan. Habis itu dikosongkan lagi, karena meja itu area kerja, bukan tempat parkir barang. Coba Bu bayangkan, masak sambil nyari ruang potong bawang di antara barang-barang. Belum masak sudah pengen marah. Prinsip kedua, satu barang, satu tempat. Orang Jepang menyebutnya teishi teisho. Artinya setiap barang punya alamat tetap. Sendok ya tinggalnya di laci sendok. Gunting dapur ya tidak pindah ke ruang tamu. Contoh nyatanya begini. Kalau kita sering nyari sutil sambil ngomel, itu tanda sutinya tidak punya rumah jelas. Orang Jepang percaya barang yang tidak punya rumah akan bikin pemiliknya stres. Makanya mereka disiplin mengembalikan barang ke tempat asal. Awalnya capek, lama-lama malah terasa ringan. Prinsip ketiga, berani melepaskan barang yang tidak dipakai. Ini dikenal dengan budaya danshari. Danshari itu bukan buang barang sembarangan, tapi memilah dengan sadar. Contoh paling sering di dapur, plastik bekas saus, toples bekas biskuit kosong, panci gosong tapi masih disimpan karena sayang. Padahal sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Orang Jepang bertanya sederhana, barang ini masih melayani hidup saya atau tidak? Kalau tidak, dilepas dengan terima kasih. Dapur bukan museum kenangan, Bu. Prinsip keempat, alat dapur dipilih yang multifungsi. Dalam konsep Jepang disebut shohi nomor kouritsuka, efisiensi barang. Contohnya begini, daripada punya 3 pengupas bawang, 1 pemarut, 1 pisau tumpul, lebih baik 1 pisau bagus yang tajam. 1 pisau yang bisa dipakai serbaguna, lebih sedikit barang, lebih sedikit berantakan, lebih sedikit dicuci, lebih sedikit capek. Orang Jepang itu praktis, bukan pelit. Prinsip kelima, simpan barang di balik pintu. Ini bagian dari konsep seiri. Seiri artinya memilah dan menyimpan dengan rapi. Mereka lebih suka penyimpanan tertutup, bukan karena mau menyembunyikan, tapi karena mata manusia cepat lelah. Contohnya, toples bumbu, kalau dipajang semua kelihatan cantik di foto, tapi sehari-hari bikin penuh, menambah beban visual pemiliknya. Orang Jepang simpan di laci atau kabinet yang terlihat hanya yang sedang dipakai. Hidup jadi terasa lebih ringan, gak gampang stres, gak gampang uring-uringan. Prinsip keenam,
Alur gerak dapur harus masuk akal. Ini disebut dogasen. Artinya alur gerak yang efisien. Contoh realnya, bumbu dekat kompor, piring dekat wastafel, rice cooker dekat colokan. Kalau setiap masak kita bolak-balik nyari barang, bukan dapurnya yang salah, tapi alurnya. Orang Jepang menata dapur supaya badan tidak capek duluan. Prinsip ketujuh, bersih sedikit tapi setiap hari. Ini budaya osoji. Osoji bukan beberes besar-besaran, tapi kebiasaan bersih kecil tapi rutin. Contohnya, setelah masak, lap kompor sebentar, sapu remah nasi sekarang, bukan besok, 5 menit, tapi tiap hari. Daripada nunggu kotor, numpuk lalu capek sendiri. Prinsip ke-8. Warna dapur dibuat tenang. Ini konsep Shibui. Shibui itu keindahan yang tidak teriak. Warna netral, kalem, tidak ramai. Contoh gampangnya, kalau dapur penuh warna mencolok, mata cepat lelah. Orang Jepang pilih putih, kayu, abu, bukan buat gaya. Tapi biar pikiran tidak ribut, mata kita pun jadi tenang. Karena nggak kebanyakan kombinasi variasi ala rainbow cake. Prinsip ke-9, dapur bukan tempat pajangan berlebihan. Ini berkaitan dengan prinsip kanso. Kanso artinya kesederhanaan. Contohnya, magnet kulkas, gantungan lucu, pajangan kata-kata motivasi. Lucu sih, tapi kalau kebanyakan bikin penuh, orang Jepang pajang sedikit tapi bermakna. Yang dipakai sehari-hari, bukan sekadar hiasan. Prinsip ke-10, keteraturan dijadikan kebiasaan, ini disebut seiketsu. Seiketsu bukan bersih sekali 2 kali, tapi konsisten. Contohnya, setiap selesai masak, dapur dikembalikan ke kondisi awal. Bukan karena perfeksionis, tapi karena sayang diri sendiri. Besok masak jadi lebih ringan. Prinsip ke-11. Dapur dijaga keharmonisannya. Ini filosofi WA, W artinya harmoni. Orang Jepang percaya, dapur mencerminkan isi kepala. Kalau dapur rapi, hati ikut lebih tenang. Masak bukan cuma soal perut, tapi juga soal rasa yang sesuai. Bu, setelah semua ini, saya sadar satu hal. Dapur berantakan itu bukan tanda kita gagal jadi ibu, tapi tanda kita capek dan butuh sistem yang lebih baik. Tidak harus langsung sempurna. Ambil satu prinsip saja dulu. Karena dapur rapi bukan buat pamer ke tamu, tapi buat bikin hidup kita sendiri lebih damai. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua. Semangat, semangat, semangat.